Oke, untuk line coding ini sebenarnya sudah ada di PPT sebelumnya. Ini PPT yang terbaru belum saya upload ya karena masih saya perbaiki. Nah, untuk PPT yang pertemuan minggu kemarin itu ada materi terkait line coding scrambling yang bagian satu, khususnya di bagian line coding. Nah, di sini di slide ke 21. Mulai dari slide 21 ada beberapa skema line coding. Ada unipolar, polar, bipolar, multilevel, multi-transition. Nah, di sini di PPT yang hari ini saya coba sampaikan summary-nya. Ini juga udah saya bahas sebenarnya minggu kemarin. Jadi sebenarnya fungsi line coding ini adalah mengkodekan atau mengubah dari bentuk elemen data. Jadi kan kemarin kita bahas tuh ada elemen data dan ada elemen sinyal. 1010111100 ini adalah bentuk dari elemen data. Dan bentuk yang seperti ini adalah elemen sinyal. Gitu ya. Line coding ini dipakai untuk proses encoding yaitu dari mengubah elemen data menjadi elemen sinyal, kira-kira gitu. Sebenarnya line coding ini bentuknya banyak ya. Kira-kira ini yang saya summary-kan seperti ini. Nah, kalau melihat seperti ini, setiap line coding ini dia punya role-nya masing-masing. Secara detail, itu ada di PPT yang kemarin secara detail. Ini secara summary-nya, kira-kira gambarnya seperti ini. Jadi misal unipolar NRZ ya. Jadi data 1010111100 ini diubah bentuk sinyalnya dengan menggunakan coding tipe unipolar NRZ, di mana ketentuannya unipolar NRZ itu adalah kalau satu kalau datanya satu maka berubah menjadi tegangan positif. Tapi kalau datanya nol, ya, kalau datanya nol, dia berubah menjadi ini ya, sebentar. Ya, sorry lanjut lagi. Jadi misalkan kita punya elemen data 1010111100. Jadi kalau menggunakan line coding unipolar NRZ, data satu itu berubahnya menjadi tegangan positif. Tapi kalau datanya 0 itu berubah menjadi tegangan yang bernilai 0. Begitu juga seterusnya. Jadi ini positif, 0, positif, 0, positif, 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 dan seterusnya. Kalau kita menggunakan line coding yang polar NRZ, ini polar NRZ ya, ketentuannya adalah kalau datanya satu, maka bentuk sinyalnya adalah berbentuk tegangan positif. Sedangkan kalau datanya 0, ini 0, maka bentuk sinyalnya menjadi tegangan negatif ya. Ini bedanya unipolar NRZ sama polar NRZ itu di data 0. Kalau datanya 0, yang satu tegangannya 0, yang satu tegangannya bernilai negatif. Kalau differential encoding atau NRZ invert misalnya, kalau datanya itu bernilai 1, maka nilai tegangannya tetap atau sama dengan sebelumnya. Jadi dianggapnya misalnya 1, ini nilai tegangannya positif, ini positif di sini. Nah, ini 0. Nah, kalau 0 tidak ada perubahan. Kalau datanya 0 tidak ada perubahan. Jadi dia tidak berubah. Nah, pada saat yang data yang ketiga, ini ketemu data ketiga ini adalah 1, maka datanya berubah menjadi tegangan negatif. Nah, data yang keempat ini 0, tidak ada perubahan tegangan. Nah, data yang kelima ini bernilai 1, maka dia tegangannya berubah menjadi tegangan positif. Ini yang data yang keenam, ini juga bernilai 1, maka tegangannya juga berubah menjadi tegangan negatif, kira-kira gitu. Jadi setiap ketemu angka 1 dia berubah tegangannya, tapi kalau ketemu angka 0 dia tidak berubah. Nah, kalau bipolar encoding kira-kira sama konsepnya dengan differential encoding. Bedanya kalau tegangannya 0, nah ini, kalau datanya bernilai 1, maka tegangannya berubah. Makanya di sini ada positif, negatif, negatif. Tapi kalau datanya 0, ya nilai tegangannya 0, gitu. Nah, penjelasannya ini ada di PPT yang minggu kemarin yang saya share. Nanti silakan
teman-teman pelajari kalau secara detail. Tapi kalau secara summary, gambarannya seperti ini. Nah, ini ada sedikit tugas buat teman-teman, nanti silakan ini upload di assignment, tapi assignment-nya belum saya buat. Ini masing-masing silahkan mengerjakan tugas ini berdasarkan NIM teman-teman. Jadi tiap orang tentunya akan beda-beda. Ini petunjuknya ya, kira-kira ini petunjuknya. Ini saya gambar, kayak saya kasih sedikit gambaran pengerjaannya. Ini contoh saja ya, saya mengerjakannya kebetulan gambarnya pakai Excel. Nah, jadi misalkan NIM-nya adalah ini ya, 22, 12, 20, 1057. Nah, ini biar gampang. Terserah teman-teman bagaimana mengubah si bit-bit ini, bentuk desimal ini menjadi bentuk biner, kira-kira gitu. Kan ada tuh caranya di googling yang mengubah desimal menjadi biner itu ada, atau teman-teman bisa mengkonversi sendiri pakai kalkulator itu juga boleh. Nah, salah satu tipsnya adalah teman-teman bisa memecah NIM teman-teman jadi per 2 seperti ini. Jadi ini NIM-nya kan 22, 12, 20, 10, 57. Ini dipecah jadi per 22. Jadi 22, 12, 20, 10, 57. Setiap per 2 digit desimal ini, silakan teman-teman konversi menjadi bentuk biner. Kemudian nanti digabungkan, kira-kira gitu. Nah, kemudian nanti di sini kalau di soalnya petunjuknya adalah ubahlah NIM Anda masing-masing menjadi bilangan biner. Itu kira-kira tips yang pertama seperti itu tadi caranya. Yang kedua, ambillah 10 bit terakhir dari NIM biner tadi yang teman-teman sudah buat ya. 10 bit terakhir. Nah, kira-kira kalau binernya bentuknya seperti ini, kalau NIM-nya 22, 12, 20, 10, 57, binernya seperti ini ya. Kira-kira seperti itu. Binernya seperti ini. Nah, kemudian teman-teman ambil 10 digit terakhir dari NIM biner tersebut. Jadi hanya 10 digit terakhir. Jadi 10 digit dari belakang. Nah, ini disebut dengan ini ya. Kalau di ini bilangnya saya deret bit data yang pertama. Deretan bit data. Deretan bit data yang pertama. Ini ya, deretan bit data yang pertama. Nah, kemudian deretan bit data yang pertama ini teman-teman balik. Jadi yang awalnya 10101111001, ini teman-teman balik. Jadi teman-teman putar atau mirroring seperti itu, jadi 10011110101. Nah, ini merupakan deretan bit data yang kedua. Jadi tujuannya adalah teman-teman, yang bagian ini adalah teman-teman mencari bit biner dari NIM teman-teman. Jadi ntar teman-teman punya 2 data deretan bit, kira-kira gitu. Bit yang pertama ini, bit kedua ini. Nah, tugas teman-teman selanjutnya dengan punya 2 deretan bit data ini, teman-teman silakan coba atau silakan buat, silakan coba atau silakan buat ininya ya, bentuk sinyal line codingnya seperti apa. Jadi nanti ada 2 deret bit data, nanti silakan teman-teman masing-masing dari 2 deret tersebut, buatlah line codingnya dalam bentuk unipolar NRZ, polar NRZ, bipolar code, Manchester code, dan differential Manchester code. Semua petunjuknya ada di PPT, termasuk summary-nya pun ini ada semua di PPT. Jadi nanti silakan teman-teman pelajari, silakan teman-teman kerjakan. Nanti ini boleh dikerjakannya di Microsoft Word, boleh mau di buku catatan masing-masing atau di HVS juga boleh, ntar di-scan, terserah yang menurut teman-teman mudah saja, kira-kira gitu. Nanti kalau sudah, nanti silakan di-upload atau boleh di-upload atau dikasih linknya di Google Drive. Nanti linknya bisa di-upload ke assignment yang nanti ada di pertemuan 15 hari ini ya, kira-kira gitu. Gitu, ini untuk tugas terkait line coding, kira-kira gitu. Ada pertanyaan untuk tugas ini? Atau ada yang mau didiskusikan? Bisa dipahami kira-kira oleh teman-teman ya? Bisa, Bu. Oke, bisa ya. Nanti silakan dikerjakan. Oke, eh
Sedikit tambahan saja, jadi materi selanjutnya terkait, line coding dan scrambling ini adalah materi selanjutnya adalah terkait dengan kode blok atau blok kode. Sebenarnya ini adalah bagian dari kalau di jaringan komputer itu adalah salah satu bagian dari deteksi error sebenarnya ya. Kode blok ini. Jadi kode blok ini konsepnya adalah sebenarnya dari bit data atau elemen data yang kita punya, itu disisipkan satu atau 2 bit atau di sini bahasanya adalah menambahkan redundansi, kira-kira gitu. Tujuannya tadi untuk misalnya untuk, deteksi error, seperti itu. Jadi yang awalnya misalkan elemen datanya misal ya, konsepnya seperti ini, awalnya misalnya datanya hanya 4 bit misalnya. Kemudian dengan melakukan substitusi, itu berubah jadi 5 bit misalnya, dari 4 bit ke 5 bit. Nah, ini kan kelebihan 1 bit nih data yang dikirimnya. Data yang kelebihan dikirim ini ada kelebihan 1 bit itu berfungsi sebagai atau disebut dengan kode blok tadi ya. Jadi ini satu kesatuan kode blok di mana fungsinya sebenarnya adalah untuk menyisipkan, 1 bit di dalamnya atau perubahannya, tujuannya biasanya untuk dipakai di deteksi error sebenarnya. Nah, ini gambarannya ya. Nah, jadi kan kalau kemarin tuh teman-teman, belajar di sisi yang sebelah sini, ya sisi sebelah sini, teman-teman hanya mengenal dengan istilah adalah encoding, kira-kira gitu ya, ada istilah encoding. Di mana encoding ini, inputnya merupakan disebut dengan elemen data. Target outputnya dari proses encoding ini adalah elemen sinyal, ya. Jadi ada elemen data dan elemen sinyal. Elemen data itu yang bentuknya biner itu, yang 0, 1, 0, 1, ini itu namanya elemen data ya. Nah, elemen sinyal ini bentuknya adalah yang sinyal digital, seperti ini. Nah, proses dari mengubah elemen data biner terutama menjadi elemen sinyal, itu disebut dengan proses encoding. Nah, ini. Sedangkan proses mengubah elemen sinyal menjadi elemen data, itu disebut dengan proses, decoding, kira-kira gitu. Nah, ternyata proses encoding ini terbagi menjadi 2 di dalamnya ya. Proses encoding ini ternyata terbagi menjadi 2. Ada proses ini proses disebut dengan, kode blok atau blok kode seperti itu, kode blok. Kode blok. Nah, ada juga ini NRZI, ini adalah proses line coding tadi. Terserah prosesnya mau line coding dulu atau block code dulu, itu relatif sih ya, tergantung konsep dari sistemnya. Tapi encoding itu bukan serta-merta urusannya nge-encode doang, tapi, ada banyak hal lainnya termasuk tadi mengurusin kode blok dan, line coding tadi. Nah, ini urusannya terkait tadi ya, line coding. Nah, gitu ya. Eee, proses untuk menghitung kode blok di sini tidak saya sampaikan secara detail, tapi intinya adalah konsepnya saja. Jadi kode blok itu adalah menyisipkan, ya sekali lagi, menyisipkan menambahkan 1 atau 2 bit ke dalam, elemen data. Jadi yang elemennya misalkan elemen data itu awalnya adalah 4 bit, 0101 misalnya ya, ini elemen datanya 0101, ini berarti totalnya ada sekitar 4 bit, kira-kira gitu. Nah, dengan menggunakan konsep kode blok tadi, si data ini nanti akan disisipkan 1 sampai 2 bit tergantung kebutuhan. Misalkan, kode bloknya adalah misalnya tipenya adalah kode blok yang 5 bit. Nah, kalau datanya 4 bit, kode bloknya 5 bit, berarti disisipkannya 1 bit saja. Masalah disisipkannya di mana, perubahannya seperti apa, nanti itu biasanya ada ketentuan dan perhitungannya masing-masing misalnya. Anggaplah misalkan 0101, misalkan disisipkan di tengah-tengahnya 0101 misalnya. Nah, yang ini adalah satu yang terakhir ini disebut dengan tadi, penyisipan bit tadi yang tujuannya biasanya sebagai detection error, biasanya gitu. Jadi konsep kode blok itu kira-kira seperti itu. Tidak hanya data 4 bit dikodekan menjadi 5 bit, banyak
tipenya, ada yang dari 8 bit jadi 10 bit, ada yang dari cuman 2 bit jadi 3 bit, itu banyak relatif, tergantung kebutuhan dan tergantung bagaimana sistemnya. Makin banyak bitnya, ya tentunya efeknya adalah semakin berat juga kerja sistemnya, kira-kira gitu ya. Tentunya, kalau datanya atau bitnya kecil, ya berarti makin cepat juga sistemnya. Ya mungkin kalau kondisi dengan komputer sekarang mungkin nggak, kalau cuma 4 atau 8 bit itu masih standar ya, tapi kalau udah sampai gigabit, nah itu ya, itu levelnya juga udah cukup banyak gitu. Jadi kalau dilakukan dengan kode blok, itu cukup memakan, apa ya, effort yang cukup tinggi kira-kira gitu. Tapi tujuannya adalah kode blok ini tujuannya adalah biasanya adalah untuk detection atau deteksi error, kira-kira gitu. Prosesnya bagaimana, tentunya setiap ininya beda-beda gitu ya, kira-kira gitu. Ini gambarannya untuk terkait kode blok, gitu. Oke oke, itu sih ya, jadi reviewnya, kode blok itu. Kemudian ada satu lagi terkait scrambling, tapi, scrambling ini konsepnya namanya juga scrambling ya. Jadi dari kode blok yang ada ini, kalau nih, nah ini sorry, terkait kode blok, nah ini ya, jadi data data sekuen ini adalah data aslinya. Nah, setelah di kode blok kira-kira datanya di gini. Jadi yang awalnya adalah 4 bit, ini 4 bit ya, berubah menjadi 5 bit. Nah, hasil 5 bitnya adalah kira-kira seperti itu. Nah, ini sudah ditentukan, untuk kode blok tipe 4B/5B. Nah, jadi penulisan kode blok itu adalah data sequence per encode sequence. Jadi ini data aslinya, elemen datanya 4 bit, yang ini 5 bit, kira-kira gitu. 5 bit menjadi apa, perubahannya kira-kira gitu, gambarannya seperti itu. Nah ini, jadi data aslinya itu adalah 4 bit, tapi dengan melakukan proses ini, kode blok 4B/5B, jadi perubahan dari 4 bit blocks menjadi 5 bit blocks, maka si bit-bit yang ini, 111, 0001, dan 00 ini, dia berubah menjadi bit-bit baru yang jumlah bitnya itu adalah 5 bit, kira-kira gitu ya. Jadi intinya adalah penambahan 1 bit dalam si elemen datanya. Gambaran ininya, gambaran secara simpelnya gitu ya. Nah, jadi ada data word ini adalah maksudnya ini ya, elemen data. Nah, ini adalah kalau tadi dari kemarin saya bilang ini adalah elemen data. Atau istilahnya ini adalah data word ya. Data word ini yang 4 bit ini kalau kita hitung kombinasinya adalah kombinasi model datanya adalah 16 kombinasi karena 2 pangkat 4. Sedangkan kode bloknya yaitu 5 bit tadi dirubah dari 4 bit ke 5 bit itu jadi 2 pangkat 5, ada 32 kombinasi. Nah, tentunya akan jadi ada 16 extra word. Nah, extra word ini nanti digunakan untuk tujuan kontrol persinyalan atau mungkin kebutuhan deteksi error dan lain-lain, kira-kira gitu. Jadi extra word tadi itu yang digunakan untuk detection error dan lain-lain, kira-kira gitu. Nah, ini gambaran yang lain, kodean blok 8B/10B, kalau tadi 4B/5B, ini kalau 8B/10B itu bisa dibagi jadi 2, kode bloknya jadi 5B/6B atau 3B/4B, relatif ya. Boleh juga dari 4B, ya kombinasinya banyak ya, bisa jadi 4B/5B, kira-kira gitu. Tapi nggak bisa ya. Jadi hati-hati, dia karena ini jatuhnya penyisipan, jadi si perubahan yang ini harus lebih besar daripada yang kondisi elemen datanya. Jadi kalau teman-teman punya kombinasi 4B/5B, kalau biar jadi 8 kan jadinya 4B, tetap ya 4B/5B lagi. Ini juga bisa. Yang nggak boleh itu kalau misalkan 5B/4B, nah ini dibalik, nah ini nggak boleh. Jadi bit yang mau di code block-nya ini harus lebih besar, karena kan disisipkan ya, kira-kira gitu. Jadi disisipkan dari bit-bit yang awalnya. Tuh, tambahan bit tadi ini tujuannya untuk deteksi error. Nah, ini ya, maksudnya gitu. Oke. Nah, kode-kode tadi, kalau teman-teman tadi lihat ada line coding, itu ada line coding yang tipe modify AMI. Nah, itu tujuannya untuk
dia itu hasil sinyalnya, ya line coding itu kan mengubah dari elemen data menjadi elemen sinyal. Nah, line coding yang tipe modify AMI tadi, jadi ada tipe line coding namanya modify AMI, itu sebenarnya bisa digunakan bersama dengan scrambling. Judulnya juga scrambling ya, jadi dia ngacak kode atau dia ngacak, elemen datanya diacak, kemudian dijadiin sinyal digital dengan bentuk yang baru kira-kira, tapi tidak mengubah informasi. Nah itu, keuntungan dari si line, coding AMI tadi, kira-kira gitu. Jadi scrambling ini tujuannya adalah untuk mengacak agar tidak terjadi interference, tujuannya gitu ya. Nanti teman-teman silahkan baca detailnya, ini ada. Tapi intinya, yang mau saya sampaikan yang harus teman-teman pahami adalah terkait mengubah sorry, pertama saya review ulang dulu yang minggu kemarin ya. Jadi kemarin kita belajar mengenai apa itu elemen data dan apa itu elemen sinyal. Itu harus teman-teman pahami, harus teman-teman review ulang kalau yang kemarin belum paham apa bedanya elemen data dengan elemen sinyal, ya. Apa bedanya baud rate sama bit rate, itu harus teman-teman review ulang. Kemudian ya data rate sama baud rate. Oke, yang satuannya seperti apa, elemen data itu dinyatakan dalam satuan apa, itu harus teman-teman cek ya. Ada di rekaman video yang minggu kemarin. Itu harus teman-teman pahami, R itu apa, segala rupa. Kemarin kan ada ya penjelasan. Nah, selain yang kemarin kita bahas tentang elemen data, elemen sinyal, dan R. Nah, teman-teman juga harus pahami terkait line coding. Jadi ada tipe-tipe line coding. Line coding ini saya ingatkan lagi adalah proses mengubah atau mengcoding elemen data menjadi elemen sinyal. Elemen sinyal ini bentuknya nanti akan beragam tergantung line coding yang teman-teman pakai. Kalau teman-teman pakai line codingnya unipolar NRZ, tentunya hasilnya akan seperti ini, kira-kira gitu. Gitu ya. Jadi targetnya untuk yang 2 pertemuan ini adalah seperti itu. Kalau code block tadi itu lebih ke ini aja, introduction aja bahwa, ini sebenarnya harusnya ya sudah dipelajari di jaringan komputer, tapi saya kurang tahu ini, dibahas detail atau enggak ya, kira-kira gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu?